Ya, menjelang Abu Bakar Bashir bebas murni, Jumat mendatang kepolisian mengungkapkan fakta soal aktivitas jaringan Jamaah Islamiyah. Apakah ada benang merah antara ekspos yang disampaikan kepolisian dengan momentum Abu Bakar Bashir menghirup udara bebas? Kami akan mengulasnya dengan Brigjen Pol Edi Hartono, juru bicara BNPT, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dan Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, menjelang bebasnya Abu Bakar Bashir, sejumlah reaksi sudah mulai muncul, termasuk juga reaksi dari mancanegara. Ada kekhawatiran dengan bebasnya Abu Bakar Bashir ini akan timbul potensi teror. Bisa diterima atau tidak kekhawatiran ini, Pak Edi? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya tadi ditayangkan dulu dari Kalapas tadi ya, bahwa memang benar rencana tanggal 8 ya, Abu Bakar Bashir bebas ya dari pelaksanaan hukuman pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang rencananya memang ancaman hukuman tahun 2011 ya, putusan pengadilan Jakarta Selatan divonis selama 15 tahun. 15 tahun oleh pengadilan selatan, namun karena dapat remisi ya, tadi kurang lebih 56 bulan, Ya. sehingga tahun ini dari aspirasi ya, yaitu perhitungan keluar narapidana, tanggal 8 direncanakan akan bebas. Gitu Mbak. Oke, yang saya tanyakan adalah ada kekhawatiran, kemudian ada reaksi bahwa Abu Bakar Bashir ini di saat bebas pada hari Jumat besok, ada kekhawatiran akan terjadinya potensi teror di kemudian hari. Kekhawatiran ini bisa diterima atau tidak, Pak Edi? Ya kalau melihat ya, lihat background atau latar belakang Abu Bakar Bashir adalah merupakan mantan Amir ya, Amir Jamaah Islamiyah. Yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2008 JI itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri ya, sehingga kemudian pada 2008 sampai tertangkapnya Amir JI yaitu Parawijayanto 2019 itu dari Abu Bakar Bashir dinyatakan diganti ya, pada saat 2010 dinyatakan pidana dalam kasus Aceh ya, kemudian berlanjut sampai ditangkapnya Amir yaitu Abu Dujana sampai Parawijayanto. Nah, dari karakteristik ini bahwa JI walaupun Amirnya lakukan penangkapan, namun dia secara otomatis melakukan pergantian ya, Amirnya. Oleh sebab itu saat ini aparat penegak hukum di 188 telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan beberapa penangkapan, sehingga ini tetap dilakukan pencegahan supaya pengaruh JI terhadap jaringan terorisme di Indonesia ini dapat dicegah dan tidak melakukan tindak pidana terorisme. Gitu, Mbak. Oke, karena itulah kemarin polisi beberapa kali mengekspos soal aktivitas jaringan Jamaah Islamiyah dan juga membagikan video testimoni begitu ya dari Parawijayanto begitu, Pak Edi. Tapi apakah kemudian ada korelasi antara Jamaah Islamiyah dengan Abu Bakar Bashir? Karena kita tahu memang Abu Bakar Bashir adalah salah satu pendiri Jamaah Islamiyah dan memang sempat menjadi amir, tapi apakah kemudian saat ini masih ada korelasi, Pak Edi? Ya kalau dari perkembangannya, karena kita ketahui bersama bahwa ketika di era pemimpinnya JI yaitu Parawijayanto, Parawijayanto melakukan update terhadap perjuangan, karena mereka mempunyai PUBG-nya yaitu Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, ya, di mana mereka mengupdate strateginya. Seperti contoh namanya Aji Tuntastos, yaitu mereka membuat semacam SOP yang pertama, yaitu tentang bagaimana caranya menghindar dari aparat. Dan yang kedua, bagaimana sel terputus ini tetap berjalan dan Amir tetap mengendalikan. Itu mereka membuat SOP-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan ditamkin. Nah, tamkin ini adalah diimplementasikan kepada takminul jamaah, yaitu rekrut ya, merekrut baik itu dari kalangan anak muda, masyarakat ya, tokoh agama. Kemudian yang kedua takminul quwah,
membangun kekuatan secara komprehensif. Oke. Nah itulah yang terus berjalan sampai saat ini, kemudian dapat dicegah. Nah dengan konteks Bashir, memang BNPT selama ini terus melakukan pembinaan kepada Abu Bakar Bashir, walaupun nanti dia sudah keluar, ya, tetap dijadikan mitra oleh BNPT dalam konteks program deradikalisasi. Oke. Oke, dijadikan mitra dan juga akan ada pengawasannya begitu ya Pak Edi. Saya sekarang ke Pak Sahroni. Pak Sahroni, apa yang kemudian menjadi perhatian dari Komisi 3 DPR soal bebasnya Abu Bakar Bashir ini? Terima kasih Eva. Yang pertama tentang pembebasan Abu Bakar Bashir, kita sikapi dengan murninya bebas, dengan bebas murni, berikan kebebasan sebagai masyarakat untuk menerima udara segar dari hukum yang dia terima selama 15 tahun. Tentang proses pengawasan, kepolisian terutama, BNPT menjadi mitra untuk deradikalisasi, ini menjadi pengawasan secara jauh dulu. Jangan justifikasi seorang Abu Bakar Bashir yang punya rekod label merah dan sampai negara luar mengintervensi juga, kita harus memikirkan bahwa dia memiliki kebebasan dengan seluas-luasnya. Agar dalam tahapan pengawasan tetap diawasi demikian rupa agar tetap fokus apa yang dilakukan Abu Bakar Bashir tetap terkontrol oleh pihak kepolisian. Jadi yang pertama untuk besok misalnya dia bebas, berikanlah ruang untuk menghirup udara segar setelah 15 tahun vonis yang dia terima dalam tindak pidana yang dikengangkan pada waktu itu. Oke, jadi pengawasan bentuknya akan seperti apa kalau memang diberikan keleluasaan? Pengawasan dari kepolisian kan gampang. Diawasi dengan teknologi canggih dari kejauhan untuk dapat dipantau pergerakannya, apakah yang bersangkutan masih dalam koridor yang seperti dahulu atau memang sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, kita berharap Abu Bakar Bashir sudah kembali ke jalan yang benar dan fokus pada bagaimana mengajarkan agama-agama yang memang menjadi ilmu untuk masyarakat pada umumnya. Nah, dia sebagai panutan harus kembali ke jalan yang benar dan tetaplah polisi mengawasi secara udara agar kontrolnya tetap untuk mengawasi dia di udara maupun di darat. Oke, sekarang saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, kalau kemudian harapannya dari Komisi 3 DPR adalah Abu Bakar Bashir untuk kembali ke jalan yang benar selama kemudian menjalani proses hukum di balik jeruji. Apakah menurut Anda harapan itu akan bisa terwujud atau tidak? Melihat analisa Anda melihat perjalanan panjang dari seorang Abu Bakar Bashir. Kalau harapan dari Bang Sahroni itu terwujud, itu luar biasa. Karena bagaimanapun juga Ustadz Abu Bakar Bashir ini adalah tokoh besar dalam dunia jihad ya di Indonesia yang sangat ditaati oleh para pengikutnya. Jadi kalau misalnya nanti Ustadz Abu Bakar Bashir bisa berfatwa bahwa sudahlah kita berdakwah secara baik, secara tenang, secara rahmah, kita hormati pemerintah, kita hormati negara yang sedang bekerja melawan pandemi, itu luar biasa dampaknya. Pasti luar biasa, karena akan mempengaruhi semua sel yang masih di bawah tanah. Nah ini tentu tantangan yang luar biasa, yang juga bisa dilakukan oleh negara dan dibantu juga barangkali oleh wakil rakyat. Bang Sahroni misalnya dari DPR, bisa juga melakukan approach secara individual ataupun secara kepartean kepada keluarga dari Ustadz Abu Bakar Bashir, sehingga kemudian nuansa Pancasila dan Islam itu bisa bersatu ya. Dulu almarhum Taufik Imas, Pak Taufik Imas,
itu rutin dulu mengunjungi pondok pesantren Pruki di Solo. Dan kita sekarang belum menemukan politisi baru yang bisa menggantikan peran Pak Taufik Imas untuk melakukan itu. Oke, Pak Ridwan, Anda tadi mengatakan saat ini ada sel jaringan Jamaah Islamiyah yang masih berada di bawah tanah. Kalau kemudian kita kaitkan dengan ekspos yang kemudian sempat disampaikan oleh polisi beberapa waktu belakangan, gambarannya seperti apa sebetulnya jaringan bawah tanah dari Jamaah Islamiyah yang berada di Indonesia ini? Dan seberapa besar pengaruh dari seorang Abu Bakar Ba'asyir terhadap jaringan ini? JI itu kan sebuah jamaah ya, Mbak Eva ya. Jadi dia sebuah organisasi yang terus berjalan. Walaupun pimpinan-pimpinannya ditangkap ataupun pimpinannya meninggal, sistemnya bekerja. Ada sistem kaderisasi, ada sistem pendanaan, ada sistem pendidikan, ada sistem pelatihan yang terus berorganisasi. Nah, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini setelah ditahan pada tahun 2010, dia terpisah. Ada jarak dengan jamaahnya, karena kan di dalam penjara. Bahkan pada tahun 2014, beliau sempat berbaiat kepada ISIS. Yang itu sebenarnya bertentangan dengan mayoritas anggota JI yang tetap setia kepada jamaah Al-Qaeda. Jadi secara umum sebenarnya karisma dan karakteristik senioritas saja yang masih bisa didengar dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kepada jaringan JI. Tetapi secara operasional saya meyakini tidak bisa lagi terkoneksi karena jaraknya terlalu jauh. 15 tahun di dalam penjara. Oke, tapi setelah kemudian keluar dari penjara, apakah ini kemudian potensi untuk kembali terkoneksi? Ya inilah yang kemudian menjadi tantangan tadi disampaikan Bang Sahroni tadi. Bagaimana negara memposisikan Abu Bakar Ba'asyir dilihat sebagai potensi positif atau dilihat sebagai ancaman. Kalau dilihat sebagai potensi positif, maka galang segera. Adakan dialog dengan keluarga Abu Bakar Ba'asyir sehingga justru kemudian Ustadz Abu ini menjadi penganjur perdamaian. Tapi kalau kemudian negara menempatkan Ustadz Abu sebagai ancaman, maka kami khawatir nama beliau akan dijual lagi oleh jaringannya di bawah tanah. Karena namanya itu kan sangat karismatik ya. Orang bisa kemudian mengklaim, oh ini perintah Ustadz Abu gitu. Ini makanya karena itu saya kira penting sekali pemerintah harus bersikap secara firm. Apakah Ustadz Abu ini setelah bebas dianggap sebagai ally, sekutu, ataukah dianggap sebagai threat, ancaman? Nah ini penting. Oke. Pertanyaan dari Mas Ridwan tadi, apakah Abu Bakar Ba'asyir ini sebagai ally atau threat? Saya harapkan akan dijawab oleh Pak Edi dan juga Pak Sahroni. Tapi kita harus break, kita akan lanjutkan setelah jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Pak Edi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan tadi. Apakah kemudian pemerintah akan memposisikan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sebagai ally atau threat? Dan bentuk strateginya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Sesuai dengan amanat Undang Nomor 5 2018, kemudian juga ada peraturan pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan, Mbak. Pencegahan itu ada 3, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks pencegahan ini kita fokus kepada deradikalisasi. Nah, deradikalisasi itu ditujukan kepada tersangka, kemudian terdakwa, terpidana, narapidana, dan mantan narapidana. Dalam konteks nanti setelah Abu Bakar Ba'asyir keluar dari lapas, ya, nah ini juga masuk dalam konteks kegiatan tahapan deradikalisasi, di mana ketika Abu Bakar Ba'asyir keluar dan sebagai mantan narapidana, tentunya nanti kita terus BNPT berkomunikasi melanjutkan binaan dari tahapan deradikalisasi, di mana di dalam PP itu dikatakan bahwa dengan menggunakan wawasan kebangsaan, kemudian wawasan keagamaan, yaitu dengan kita berkoordinasi dengan Departemen Agama dengan kegiatannya adalah moderasi beragama. Nah, tentunya ini terus akan dilakukan komunikasi tadi di awal
bahwa BNPT sepakat untuk menggandeng Pak Abu Bakar Bashir untuk tadi itu Pak Ridwan tadi menyatakan bahwa untuk memberikanlah reduksi sekian tahun 15 tahun ini memberikan reduksi kepada pemahaman radikal terorisme supaya tidak berkembang. Nah, syukur-syukur insya Allah Abu Bakar Bashir bisa memberikan himbauan ya, kepada jemaahnya untuk supaya kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Itu, Mbak. Oke, artinya pertanyaan saya dijawab dengan menempatkan Abu Bakar Bashir ini sebagai mitra begitu ya, sebagai ally dari pemerintah. Seperti itu, Pak Edi? Ya, karena memang akan amanat undang-undang, Pak, untuk dilakukan tahapan deradikalisasi, begitu, Mbak. Oke, kalau Pak Saroni seperti apa? Kalau kemudian tadi ada saran begitu ya dari Pak Ridwan, politisi bisa melakukan upaya untuk merangkul para mantan narapidana, mengajak bertemu, belajar dari Pak Taufik Kemas almarhum. Apakah itu mungkin dilakukan? Sangat mungkin. Yang pada fokus kita pada saat sekarang adalah yang pertama, berikanlah kebebasan setelah 15 tahun dia mengikuti hukum pidana dan berikan dia keterbukaan pada semua pihak dan kita jemput bola untuk berkomunikasi. Bagaimana kelanjutan selayaknya tokoh memang porsinya 15 tahun lalu dengan metode tahun yang saat ini modernisasi yang lebih kuat misalnya dan mungkin umurnya juga sudah tua Abu Bakar Bashir, kita berharap dia menjadi tokoh yang menjadi tokoh panutan semua jamaah terutama tidak dibuat sebagai kotak-mengkotak. Kita berharap pemerintah, politisi, dan semua tokoh yang memang mampu untuk bicara kepada yang bersangkutan, membuka cerita, mana ke depan langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pak Abu Bakar Bashir. BNPT juga punya peran untuk mendekatkan bagaimana memberikan satu masukan atau memberikan satu masukan kepada semua pihak menjadikan PT Mitra Bakar Bashir dalam langkah-langkah depannya nanti agar kita tidak memposisikan Abu Bakar Bashir yang pada saat ini adalah orang yang bebas secara murni tanggalnya besok nanti. Kita berikan uang keleluasaan, uang udara yang begitu dinantikan mungkin oleh Abu Bakar Bashir. Oke, Pak Saroni, tapi kalau kemudian ada program deradikalisasi yang masih melekat dalam bisa disilakan sebagai suatu upaya untuk pengawasan terhadap Abu Bakar Bashir. Komisi 3 melihatnya seperti apa? Apakah kemudian program deradikalisasi yang sudah berjalan selama ini memang cukup efektif terhadap para terpidana teroris? Sebenarnya sangat efektif ke semua pada program yang ada. Yang terpenting kepolisian yang pada pekerjaannya awasi secara kontrol yang sangat terbuka. Bila mana Abu Bakar Bashir melakukan tindak pidana yang terdahulu dilakukan, maka polisi harus mengambil sikap gas dan lugas yang sesuai undang-undang. Jadi kita ini dalam tahapan yang mungkin dalam toleransi di Indonesia ini sangatlah gampang dikomunikasiin. Tapi ketetapan, ketegasan oleh Polri ini harus menjadi langkah untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Itu simpel. Program dari deradikalisasi yang sudah ada, ini semua punya BNPT dalam langkah yang ke depan harus lebih proaktif melakukan sikap atau melakukan pelajaran-pelajaran bagaimana menyikapi pencegahan dalam menyikapi terorisme, dalam jemaah Islamiyah atau dalam program yang memang mumpuni agar yang bersangkutan atau pengikutnya terbuka pikirannya dan keleluasaannya untuk memberikan satu arahan yang terbaik buat masyarakat di Indonesia. Oke, Pak Ridwan, apakah Anda melihat dengan
diberlakukannya program deradikalisasi memang sudah tepat untuk menempatkan posisi seorang Abu Bakar Ba'asyir sebagai partner atau ally dari pemerintah seperti pertanyaan Anda tadi? Ya sebenarnya kan kita harus menunggu bukti ya. Karena kan ini belum bebas ya Mbak Eva ya. Ya, betul. Di media sosial kita lihat sudah ada kontroversi nih. Jadi sekilas saya lihat scroll di timeline di Twitter, ada yang nonton kita juga gitu ya. Ada Bang Sahroni juga ada yang nggak setuju tuh. Jadi masih ada netizen yang menganggap bahwa ABB ini walaupun bebas masih dianggap ancaman gitu. Nah jadi kita tunggu nanti pada saat bebas, bagaimana sikap pemerintah itu? Itu kan harus ditunjukkan dengan gestur. Misalnya gesturnya apakah ada penjagaan yang berlebihan, ataukah ada semacam pernyataan yang dalam tanda petik menganggap sebagai musuh. Ini kan nanti ini belum terbukti. Jadi kalau kita lihat sampai hari ini pro kontranya masih sangat tajam, Mbak Eva. Oke, apalagi kemudian dengan ekspos aktivitas jamaah Islamiyah menjelang dibebaskannya Abu Bakar Ba'asyir. Apakah kemudian itu juga memberikan pengaruh, Mas Ridwan? Ya, tentu saja. Kalau saya secara pribadi ya, dari analisa yang saya dalami tentang karakteristik Ustadz Abu, sebenarnya beliau hari ini sudah sangat-sangat ingin menjalani masa tuanya bersama keluarga. Jadi saya khawatir kalau kemudian justru pihak luar menganggap beliau masih menjadi ancaman, itu justru bisa membuat sikap lain gitu dari keluarga besar mereka. Jadi ini saya kira harus hati-hati Mbak Eva. Kita harus sikapi secara hati-hati dan normatif ya. Karena sekali lagi, kalau kita berhasil meyakinkan, kalau pemerintah berhasil meyakinkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk berdakwah secara damai, menganjurkan persatuan, nah itu pasti akan menjadi lebih baik untuk Indonesia. Oke, seberapa besar kemungkinan itu bisa dilakukan, Pak Edi, melihat kondisi terakhir dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir? Ya, tentunya kami dari BMT tetap optimis ya Mbak ya, untuk melanjutkan gimana sesuai dengan amanah undang-undang, peraturan undang-undangan. Nah, kita ketahui bersama bahwa selama Abu Bakar Ba'asyir di dalam masyarakatan, ya, itu mendapat remisi ya, itu baik remisi umum, kemudian remisi khusus, kemudian remisi sakit berkepanjangan, kemudian remisi lanjut usia. Hak-hak dari warga binaan inilah negara harus memperhatikan, karena dari sisi kemanusiaan ini perlu menjadi atensi. Ya. Tapi dalam segi pemahaman juga terus melakukan pembinaan baik itu wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, tentunya dengan sama dengan stakeholder terkait, Mbak. Oke. Tadi Mas Ridwan mengatakan bahwa jangan sampai kemudian treatment yang diberikan oleh pemerintah kepada Abu Bakar Ba'asyir ini salah langkah. Apabila pemerintah salah langkah, apa kemudian yang potensial terjadi? Bahkan ada yang sempat menyebutkan apakah kemudian Abu Bakar Ba'asyir berpotensi menjadi tokoh oposisi. Kita akan bahas setelah jeda, Bapak-Bapak. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, saya lanjutkan dialog di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Mas Ridwan lagi. Tadi Anda sempat mengatakan jangan sampai kemudian pemerintah salah langkah dalam memberikan treatment terhadap Abu Bakar Ba'asyir yang bisa berdampak fatal begitu. Salah langkahnya akan bentuknya seperti apa menurut Anda? Pertama dari sisi gestur aparat keamanan ya. Dalam pembebasan ini kan sebenarnya prosedur normal saja. Kalau kemudian gesturnya berlebihan, misalnya kemudian menggunakan aparat bersenjata lengkap gitu ya, helm, kemudian senjata yang berlebihan, saya kira bisa membuat emosional dari pendukung. Yang kedua, tentu dari pernyataan tokoh-tokoh publik, terutama pemerintah ya, kita cukup agak tenang lah tadi kalau Bang Sahroni dari
Partai Nasdem pendukung pemerintah ini nadanya sejuk gitu ya. Iya. Cuma kan nggak semua gitu loh. Kita masih melihat yang lain masih ada yang khawatir-khawatir gitu dari pendukung pemerintah. Nah ini saya kira akan ada aksi, ada reaksi Mbak Eva. Iya. Kalau kemudian nanti reaksinya muncul berlebihan, bisa juga memicu aksi. Oke. Oke, Bang Sahroni, kalau kemudian tadi disebutkan juga bahwa ada sejumlah kelompok masyarakat yang memang masih merasa bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini adalah ancaman. Bagaimana kemudian memberikan jawaban terhadap masyarakat yang masih takut terhadap keberadaan Abu Bakar Ba'asyir? Saya yakin Polri dan stakeholder yang ada menyikapi bagaimana Abu Bakar Ba'asyir untuk menjadi sahabat bagi pemerintah, para tokoh-tokoh yang ada. Dan saya juga mungkin meminta kepada semua tokoh-tokoh, mari berbuka diri, menyikapi hal yang saat ini jadi kontra, kita sikapi secara positif. Kita serahkan ini kepada polisi untuk mengawasi secara ketat. Kontrol yang kuat agar pemerintah tidak lagi lalai. Kalau memang di zaman sebelumnya pemerintah agak lalai, saya yakin di zaman Presiden Joko Widodo ini untuk membuka komunikasi agar semua pihak menjalin tali silaturahmi yang tak pernah putus. Yang kontra, biarlah kontra, itu biasa. Tapi saya yakin pemerintah akan melakukan sikap agar semua pihak memberikan untuk kenyamanan dan keamanan. Kita serahkan kepada polisi dalam hal ini untuk mengawasi secara ketat. Dan jangan berlebihan untuk mengawasi yang tadi Pak Ridwan sampaikan, nggak usah pakai senjata. Awasi dengan teknologi canggih, dengan cara-cara yang bijak. Mari kita terima bahwa bebas murni ini adalah kebebasan untuk menghirup udara segar. Mari kita percayakan kepada polisi untuk mengawasi secara ketat, dan kita harus positive thinking bahwa pemerintah menjalin hubungan untuk menjadi bagian dari keamanan yang ada. Oke, Pak Edi, kira-kira bentuk prosedur lepasnya Abu Bakar Ba'asyir ini bentuknya akan seperti apa? Ya, saya tadi sepakat dengan Pak Ridwan ya, dengan Pak Sahroni. Bahwa ya seperti biasa, karena terhadap yang lain juga sama. Ya, nanti kita mungkin di pihak lembaga masyarakatan akan memberitahukan kepada pihak keluarga, dan nanti dijemput oleh keluarga, itu normal-normal saja. Jadi tidak akan ada pengawalan ketat begitu dengan aparat. Jadi tidak akan ada pengawalan ketat dengan aparat bersenjata dan lain sebagainya yang sempat disebutkan Mas Ridwan tadi. Ya, saya yakin seperti itu karena sudah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan itu haknya setiap orang, setiap warga negara ketika selesai melaksanakan hukuman di lembaga pemasyarakatan ya berhak dijemput oleh keluarganya dan dibawa ke rumahnya gitu, Mbak. Apalagi sekarang Abu Bakar Ba'asyir itu bebas murni ya, Pak. Ya, bukan bebas bersyarat ya. Jadi tidak ada wajib lapor ya. Bahwa ketika memang kalau bebas murni ya tidak ada syarat-syarat apapun gitu, Mbak. Oke, tapi kalau kemudian menanggapi ada sebagian masyarakat yang masih khawatir begitu ya dengan bebasnya Abu Bakar Ba'asyir, bagaimana kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dengan bebasnya Abu Bakar Ba'asyir pada Jumat besok tidak akan menimbulkan potensi gangguan keamanan, tidak akan meningkatkan potensi adanya teror di masyarakat? Ya, tentunya Mbak, saat ini kita ketahui bersama bahwa aparat penegak hukum ya dalam hal ini Densus 88 pihak Polri selama ini sudah melaksanakan upaya preventive strike, ya, itu upaya mencegah ya terjadinya tindak pidana terorisme yang rencananya akan dilakukan oleh organisasi terorisme, dan selama ini sudah cukup berhasil ya Densus 88 melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana terorisme. Oke, sekarang ke Pak Sahroni. Terakhir Pak Sahroni, apa yang Anda harapkan akan terjadi pada Jumat besok di saat Abu Bakar Ba'asyir bebas murni? Haknya dan negara
dengan bebas murni Abu Bakar Ba'asyir. Biarkan Abu Bakar Ba'asyir serta keluarganya untuk menerima Abu Bakar Ba'asyir keluar dari penjara. Jangan lakukan sesuatu tindakan berlebihan dalam proses pengawasan. Haknya semua orang untuk bebas. Kita percaya bahwa Polri memberikan satu pelayanan dan pengawasan untuk menyikapi kontranya masyarakat agar semua dapat terkontrol dengan baik. Saya atas nama pemerintah juga memberikan satu dorongan pada semua untuk bersama-sama mari untuk menyikapi Abu Bakar Ba'asyir secara positif terdahulu. Bila mana dalam perjalanan yang bersangkutan melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang ada, maka Polri harus melakukan tindakan tegas, lugas, agar semua ketertiban dan keamanan itu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terakhir dari Pak Ridwan, apa yang kemudian harus kita cermati pada saat bebasnya Abu Bakar Ba'asyir? Seperti yang Anda sampaikan tadi, saat ini masih ada pro dan kontra di mata masyarakat. Apa yang kemudian harus kita cermati dan bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap? Ada dua hal ya Mbak Eva. Yang pertama mungkin kita titip pesan untuk keluarga besar Ustadz Abu ya. Terutama Mas Abdurrahim di Solo, supaya jangan sampai ada penyusupan. Karena pada saat kepulangan itu sangat strategis, kalau sampai ada penyusupan orang-orang yang tidak dikenal, lalu kemudian melakukan provokasi, itu bisa membahayakan dalam artian merugikan nama baik keluarga. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu pesan juga kepada aparat keamanan, terutama teman-teman di intelijen, karena Jumat itu momen yang sangat krusial, saya kira kewaspadaan tetap harus tinggi. Bukan berarti unsur dari Ustadz Abu atau apa akan melakukan serangan. Tetapi kita harus tahu bahwa di Indonesia ini jaringan teror itu banyak banget. Ada JAD, ada JAK, ada MIT, dan mereka pasti cari momentum-momentum agar masuk dalam coverage media secara luas. Jadi mungkin ini dua hal yang tidak berkaitan. Oke. Tapi momentumnya bisa berjalan bersamaan. Jadi karena itu aparat intelijen tetap harus waspada penuh. Oke, semoga kewaspadaan itu tetap terjaga. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Tentunya momentum bebasnya Abu Bakar Ba'asyir pada Jumat besok kita harapkan menjadi momentum yang baik begitu ya tentunya dan berdampak baik tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas diskusinya malam ini. Selamat malam.